menjadi kota suci bagi umat Islam sampai hari ini. Bethlehem menjadi tempat suci bagi kaum Nasrani dan juga orang Yahudi, mengklaim di situ ada kerajaan Nabi Sulaiman yang dianggap menjadi tempat suci bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalihu alaihi amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa bersyukur atas segala karunia yang Allah anugerahkan pada kita semua, pada keluarga, pada seluruh jamaah yang hadir di masjid yang mubarak ini. Kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, aman, selamat, dan insya Allah penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu, di hari yang mulia kita perbanyak juga sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan keteraturan untuk kita pegang seteguh-teguhnya di dalam menjalankan kehidupan ini. Tidak ada lain yaitu jalan ketakwaan. Maka wasiat khatib untuk kita semuanya, mari kita pegang teguh jalan ketakwaan, karena jalan itulah yang akan mengantarkan kita semua untuk menuju keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia ini sampai ke akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah lebih 40 hari saudara-saudara kita masih berjuang menghadapi kekejaman musuh-musuh Allah, musuh-musuh umat Islam, yaitu al-Yahud wal Israeliyin, kaum Yahudi dan masyarakat Israel yang ada di Palestina. Dalam kesempatan ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua tentang bagaimana kita mengimani apa yang telah diputuskan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan mereka yang kejam, bengis, dan tidak berarti kemanusiaan memang sudah ditetapkan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat dalam surat Al-Isra ayat 4, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'dunna 'uluwan kabira. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu
kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Inilah watak orang-orang Bani Israel yang menganut agama Yahudi. Allah tetapkan mereka adalah kaum yang senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Dan setelah berbuat kerusakan, kezaliman, mereka bangga dengan sikap ini. Mereka bangga sebangga-bangganya, dianggap karena mereka lah kaum yang terbaik, yang paling hebat di muka bumi ini. Allah sudah gambarkan, memang mereka adalah kaum yang dilebihkan secara intelektual. Allah berfirman, "Ya Bani Israil, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Wahai Bani Israil, ingatlah nikmat yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan engkau semuanya di atas kaum-kaum yang lainnya di muka bumi ini. Dimaksudkan adalah kecerdasan intelektual mereka di atas rata-rata, dan itu dibuktikan bahwasanya tingkat pendidikan yang paling tinggi di muka bumi ini adalah bangsa Israel. Kalau dirata-ratakan, mereka berpendidikan tinggi, paling banyak mereka yang telah menempuh pendidikan S3 atau tingkat doktoral. Sedangkan bangsa kita sebagai perbandingan, apabila dirata-ratakan dari 275 juta penduduk Indonesia, dirata-ratakan adalah tamat kelas 7, kelas 1 SMP. Itulah jauhnya perbandingan antara kecerdasan intelektual yang mereka miliki. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan intelektual itulah yang justru membuat mereka sombong, yang justru membuat mereka berbuat semena-mena, merampas hak hidup rakyat Palestina. Memang ini adalah merupakan sejarah panjang. Tanah Palestina sebetulnya telah dikuasai oleh umat Islam sejak 6 tahun setelah berpulangnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada era Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada era Umar bin Khattab, daerah Palestina dapat ditaklukkan oleh umat Islam dengan berdakwah sampai ke negeri Syam. Perlu diketahui, negara Syam atau Bilad Syam itu sekarang terdiri dari 3 negara, yaitu Palestina itu sendiri, kemudian Yordania dan Syria. Itulah yang disebut dalam sejarah Islam Bilad Syam, negara-negara Syam yang oleh Rasulullah SAW senantiasa didoakan doa beliau, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah kami dengan 2 negeri Syam dan Yaman. Kalau kita lihat, tanahnya subur, udaranya baik sekali dari dulu hingga sekarang. Nah, perjalanan panjang bangsa Yahudi sejak dulu yang disebut dengan kaum Bani Israel adalah bangsa yang terusir. Sejak di Mesir, bangsa Israel itu diusir dari tanah Mesir oleh Firaun sampai kepada era modern. Kita ingat perang dunia pertama dan kedua, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi menjadi target dari bangsa Jerman dan seterusnya. Maka ketika kekuasaan Islam terakhir kalinya pada Kesultanan Ottoman Turki mengalami kekalahan pada tahun 1917, maka Palestina yang tadinya termasuk wilayah kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani menjadi kekuasaan negara-negara Eropa yang diketuai oleh Inggris. Singkat cerita, pada tahun 1948 akhirnya
daerah Palestina ini diberikan kepada orang-orang Yahudi yang bermukim di daratan Eropa, Amerika, dan di belahan dunia ini. Dengan demikian, umat Islam yang telah menetap di Palestina sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terusir pelan-pelan dengan sistematis, dengan berbagai macam tindakan. Orang-orang Yahudi terus memepet sampai akhirnya mereka berada di kamp-kamp pengungsian seperti di Gaza dan sebagainya. Nah, tindakan itu terus sampai hari ini dilakukan oleh Yahudi untuk mengusir bangsa Palestina, bangsa Arab, umat Islam yang ada di sana. Dan sebetulnya bukan hanya orang Islam di sana, orang Nasrani juga ada, karena memang Palestina di dalamnya ada kota suci, yaitu disebut dengan Baitul Maqdis atau Yerusalem. Baitul Maqdis menjadi kota suci bagi umat Islam sampai hari ini. Bethlehem menjadi tempat suci bagi kaum Nasrani, dan juga orang Yahudi mengklaim di situ ada kerajaan Nabi Sulaiman yang dianggap menjadi tempat suci bagi mereka. Sebetulnya apabila ketiga umat ini dapat hidup dengan damai, dapat diatur karena semuanya diklaim sebagai tempat suci bagi ketiga agama samawi ini, barangkali lain ceritanya. Namun lagi-lagi kesombongan orang-orang Yahudi dan Bani Israel ini telah termaktub, dan kita akhirnya harus mengimani bahwa mereka betul-betul berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sungguh kita menyayangkan mengapa berbagai macam alasan kita boleh menyayangkan Palestina sebagai tempat suci ketiga bagi umat Islam. Karena di dalam Baitul Maqdis atau di Palestina ada masjid suci, yaitu Al-Masjidul Aqsa, di mana merupakan masjid tertua kedua di muka bumi ini setelah Al-Masjidul Haram. Setelah Al-Masjidul Haram, maka Al-Masjidul Aqsa adalah masjid yang tertua. Oleh karena itu, baginda Nabi SAW juga pernah singgah di masjid ini dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang berada di Palestina. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjadi imamul anbiya wal mursalin, menjadi imam dalam sholat yang dimakmumi para anbiya dan mursalin. Di Palestina juga terdapat banyak Rasul-Rasul Allah yang diutus kepada Bani Israel, dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ya'qub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sampai Nabi Isa. Semuanya hidup di Palestina. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi banyak yang berdakwah di sana. Demikian juga para ulama, termasuk Al-Imam Syafi'i adalah kelahiran Palestina. Jadi bagi umat Islam, Palestina adalah kota, negara suci, negara yang perlu kita jaga dan kita pertahankan. Terlepas dari motif politik atau kepentingan apapun yang ada di sana, termasuk menjadi pertanyaan mengapa negara-negara Arab sampai hari ini tidak bergerak untuk membela saudara-saudaranya di sana. Kita belum mengetahui secara jelas apa motivasi, apa motif di belakang itu semua. Semuanya itu adalah tentunya ada hal-hal yang menjadi ketetapan atau keputusan kesepakatan dari negara-negara itu sendiri. Namun tentunya terlepas sekali lagi dari motif kepentingan politik dan sebagainya, kita sebagai saudara sesama Muslim, Nabi SAW mengajarkan masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid, kamasalil jasadil wahid
idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman apabila dalam kehidupannya, dalam kasih sayang, dalam suasana saling melindungi, itu sebagaimana perumpamaan satu tubuh, satu jasad. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh lainnya merasa sakit pula. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang beriman dan orang beriman lainnya itu laksana sebuah bangunan yang saling menguatkan, dinding terdiri dari bata yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Itulah suasana keadaan saudara umat Islam dimanapun berada, kita harus merasakan ini. Maka kalau hari ini di kampung kita merasa aman, di sekitar kita kaum pedagang dengan nikmatnya bisa menggelar dagangannya, di masjid ini kita bisa melaksanakan ibadah. Di samping masjid ini ada amal jariah yang luar biasa, ada depot air yang dibuka untuk umum secara gratis, tidak dipungut biaya apapun. Maka di Gaza hari ini setetes air adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga, karena aliran air bersih di stop oleh Israel, oleh Yahudi. Tidak ada lagi pasokan bahan bakar, jangankan sembako, bahan bakar di stop, air bersih di stop. Rumah sakit Ashifa, rumah sakit yang disumbang dari umat Islam Indonesia, menjadi target sasaran. Kamar operasi berhenti terpaksa karena tidak ada lagi pasokan listrik untuk menghidupkan alat-alat kedokteran. Alat jarum suntik yang harus dipakai hanya untuk satu pasien terpaksa dipakai untuk ratusan pasien yang menanti. Maka jauh sekali perbandingan suasana kita di sini dengan di sana. Belum ribuan jenazah yang harus dikafani, yang harus dikuburkan, saking beratnya. Tidak lagi buat untuk diangkat dengan keranda, harus diangkut dengan eskavator, dikubur dalam satu lubang. Maka semua ini tentunya menjadi panggilan untuk kita semuanya. Untuk apa? Paling tidak dari sini kita harus tancapkan keimanan bahwasanya kita wajib mendoakan saudara-saudara kita yang sedang dalam kesusahan dan penderitaan. Doa kita ketuk pintu langit agar Allah melindungi dan segera menjadikan bumi Palestina menjadi bumi yang damai, yang aman, yang bermarwah, yang dapat memuliakan kehidupan manusia di Palestina itu sendiri, yang mempunyai keluasan dan kelapangan harta. Saatnya untuk membantu untuk kebutuhan makan mereka, kebutuhan kesehatan mereka, kebutuhan pakaian, sandang, pangan, papan yang sampai hari belum jelas. Sebetulnya bantuan sudah banyak dari negara Islam, tapi sampai perbatasan Rafah antara Mesir dan Palestina sendiri masih dalam kontrol tentara Israel. Tidak mudah untuk masuk truk bantuan ke jalur Gaza. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi kekuatan yang paling dahsyat selain kekuatan doa. Mudah-mudahan semua ini akan berakhir dengan kemenangan umat Islam yang memang betul-betul itu adalah tanah air Palestina, tanah air bangsa Arab dan umat Islam. Dan perlu diingat kepada kita semuanya bangsa Indonesia, setelah Mesir, Palestina adalah negara yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berhutang kepada
negara-negara muslim lainnya. Mesir, Palestina dan sebagainya mengakui 17 Agustus 1945 adalah negara yang merdeka, Republik Indonesia. Oleh karena itu, mari terus kita satukan kekuatan bantuan saudara-saudara kita dengan memberikan bantuan ke jalur yang tepat, karena biasa di dalam bencana ada saja oknum yang menyalahgunakan bantuan-bantuan. Jangan mudah percaya kepada lembaga-lembaga yang sepertinya membela menghimpun bantuan, namun pada akhirnya hanya untuk kepentingan golongan itu sendiri. Oleh karena itu, tentunya lebih baik apabila dikoordinasikan dengan lembaga-lembaga yang terpercaya, baik dari pemerintahan atau instansi yang memang berjuang langsung di Palestina. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan dari majlis yang mubarakah ini kita panjatkan doa seterus-terusnya untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, yang ada di belahan dunia ini. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari kekejaman musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan penderitaan ini segera berakhir dan segera mendapatkan kemuliaan dan kedamaian di muka bumi ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa an baqiyatis sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Palestin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din al-isra'iliyyin adh-dhalimin. Allahumma shaddid shamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka 'ala kulli shay'in qadir. Nasrun min Allah wa fathun qarib ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Aqimus shalah.